Malam ini, Bandung diguyur hujan deras. Padahal aku sudah berjanji untuk menemui Bayu, teman kuliahku. Sampai ya, halo. Oh gitu. Oke, siap. Yuk. Oke, siap. Bayu menelponku. Katanya dia saja yang akan datang ke rumahku. Karena dia pakai mobil, jadi tidak perlu menunggu hujan. Syukurlah. Jadi aku tak perlu hujan-hujanan dengan motorku. Rumah sedang sepi ketika itu. Ibu dan ayah sedang di rumah saudaraku, mengurusi pernikahan sepupu. Aku hanya duduk diam di depan ruang TV sambil menyalakan TV dengan volume yang tidak begitu besar. Hingga beberapa saat kemudian, aku mendengar suara ketukan pintu. Cepat sekali Bayu datang. Aku beranjak ke pintu depan. Aku buka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat dari teras itu hanyalah derasnya hujan. Dan juga sebuah pohon besar yang menghadap ke arah pintu rumahku. Itu bukan pohon besar di halamanku, tapi pohon besar itu milik tetangga di depan rumah. Rumah depanku itu kosong. Sudah bertahun-tahun lamanya. Cerita yang ku dengar, katanya rumah itu sudah kosong sejak kejadian bunuh diri seorang anak perempuan karena hamil di luar nikah. Entah kapan kejadiannya. Yang pasti mungkin sudah lama sekali. Dari aku pindah ke sana saja saat SMA, rumah itu sudah kosong. Dan cerita itu sudah kudengar. Aku bergidik sendiri jika mendengar cerita itu. Konon, banyak warga yang suka melihat sosok perempuan yang gantung diri itu. Yang paling sering ku dengar dari Panarno, satpam komplek ini. Dia sering cerita tentang itu. Katanya dia pernah melihat seorang perempuan dan tertawa dari pohon besar itu. Pohon itu pohon nangka yang batangnya kokoh dan tinggi besar. Namun selama bertahun-tahun itu, pohon itu tidak pernah berbuah sama sekali. Karena tidak ada siapa-siapa di luar pintu itu, aku langsung menutup kembali pintu rumah. Mungkin aku salah dengar. Suara ketukan pintu itu mungkin dari TV yang sedang kunyalakan di ruang TV. Sambil menunggu Bayu, aku lanjut menonton. Suara hujan yang mulai mereda dan sayup acara TV membuatku mengantuk. Aku pun menjamkan mata. Belum sampai terlelap,
tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar seperti suara tertawa seorang perempuan. Sepertinya dari arah dapur. Namun aku tidak membuka mata. Pikirku itu hanya suara orang yang sedang tertawa di TV. Namun, lalu, sekarang suara perempuan itu semakin terdengar jelas. Aku bangun dan mematikan TV. Jelas di rumahku ini tidak ada siapa-siapa lagi kecuali aku. Aku duduk diam di depan TV, melamun sambil menajamkan telingaku. Sampai astaga. Sekarang aku mendengar ada suara dari kamar mandi. Seperti suara orang mandi. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku mendekat ke arah kamar mandi. Kulihat pintu kamar mandi terbuka setengahnya. Bisa kulihat air di bak mandiku itu beriak-riak. Perlahan aku semakin mendekati kamar mandi. Sampai... Ya Tuhan! Terlihat olehku ada sosok perempuan dengan rambut panjang yang sedang membungkukkan badannya, membuat rambutnya terurai sampai ke lantai. Dia memegang gayung lalu menyiram kepalanya dengan air. Kulihat sosok itu melakukan itu berulang kali. Aku mengucek mataku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Kupastikan ku dekati kamar mandi dan membuka pintu. Tidak ada siapapun di dalam kamar mandi ini. Sontak aku berlari menuju kamar, menenangkan diri dengan apa yang kulihat tadi. Itu nyata atau hanya halusinasiku saja? Sampai Bayu menelponku. Belum sempat aku angkat teleponnya sudah dimatikan oleh Bayu. Mungkin dia sudah sampai di depan. Aku cepat-cepat ke pintu depan untuk membukakan pintu rumah. Ketika aku buka pintu, hujan sudah mulai mereda, sehingga aku bisa melihat jelas di depan rumahku itu. Aku melihat Bayu. Dia sedang berdiri di depan pohon besar rumah tetanggaku itu. Dan kulihat kepalanya sedang melihat ke atas pohon itu. Kenapa dia malah diam di situ sih? Lantas aku memanggilnya. Bay! Bayu! Bay! Bayu! Teriakanku seakan tak didengarnya. Dia tidak berbalik melihatku. Aku pun langsung mendekatinya. Bay, woi, ngapain sih lo di sini? Buruan masuk. Pohon ini tuh angker tau nggak? Bekas bunuh diri. Katanya banyak setannya. Ya masuk ah. Bay.
Bayu. Bayu tak lantas menggubris omonganku. Dia malah terus melihat ke dahan pohon di atasnya. Aku menepuk bahunya. Refleks Bayu membalikkan tubuhnya dan melihat ke arahku. Dan ketika berbalik, astaga! Ternyata itu bukan Bayu. Yang kulihat kini adalah sosok perempuan dengan rambut panjang, dengan wajahnya yang pucat, dan kulihat masih ada tali tambang yang terikat di lehernya. Itu sepertinya sosok perempuan yang bunuh diri itu. Dia menyeringai padaku. Ketika menyeringai keluar darah dari mulutnya. Aku tidak bisa bergerak dan berkata apa-apa. Tubuhku mematung, tak bisa kugerakkan. Dalam hatiku aku membaca doa-doa yang aku bisa agar sosok itu menghilang. Namun aku seakan dipaksa untuk melihat terus sosok itu yang mulai bergerak merangkak, menaiki pohon dengan pergerakan yang sangat aneh. Badannya menghadap ke arah aku, tapi tangan dan kakinya ke belakang merangkak menaiki pohon tersebut. Semerbak tercium bau amis darah yang sangat menyengat. Wajahnya terus menyeringai melihat ke arahku sambil cekikikan dan akhirnya sosok itu pun menghilang di kegelapan dahan-dahan pohon nangka itu. Kakiku mulai lemas. Perlahan ku bopong kembali kakiku dan badanku ini ke dalam rumah. Sampai di teras rumahku, aku pun langsung menelpon Bayu. Ya, halo Bud. Woi Bay, lo di mana? Jadi ke rumah nggak? Kok nggak nyampe sih? Hah? Gimana sih? Tadi gue baru dari rumah lo kali. Terus pas tadi gue mau telepon lo, ada cewek yang nyamperin gue. Katanya lo nggak di rumah. Ya udah gue cabut. Mendengar jawaban Bayu, aku terdiam. Bay, yang ketemu sama lo tadi itu setan, Bay. Begitu kataku sambil menutup teleponnya. Aku terduduk di teras rumahku. Sampai kulihat Pak Narno lewat di depanku ketika dia sedang berjaga. Dia lalu mendekatiku, bertanya padaku kenapa. Aku pun bercerita apa yang kualami. Pak Narno pun sudah menduga bahwa memang pohon itu meresahkan. Keesokan harinya, Pak Narno dan beberapa warga berinisiatif berdoa di pohon itu lalu menebangnya agar tidak ada lagi kejadian-kejadian seram yang hadir dari pohon itu. Sepertinya arwah perempuan itu ingin disempurnakan, ingin didoakan, dan dia menyampaikan pesannya itu padaku. Dengan memperlihatkan dirinya semalam. Memang kadang makhluk-makhluk halus menyampaikan sesuatu dengan cara yang tidak masuk akal. Syukurlah setelah pohon itu ditebang, hampir tidak pernah lagi terjadi kejadian-kejadian aneh atau penampakan sosok perempuan gantung diri itu.